menghormat yang tidak haji nggak pakai sorban haji. Para sederek, para rawuh ingkang kula mulyakaken, ini yang membedakan kita. Jadi kalau Jantiko Mantap kepunyaannya Kiai Hamim Jazuli itu biasanya khutmil Quran diadakan di pendopo. Yang lancar-lancar saja yang membaca yang cuma ribuan. Modelnya Kiai Hamid Pasuruan, teman-teman tahfidz membaca per kelompok. Ada sampai 100 kelompok dalam satu majlis, kemudian satu majlis itu dibacakan doa khutmil Quran. Yang kita ini sebisa mungkin semakin banyak titiknya di rumah-rumah, di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, maka akan semakin baik. Kenapa? Kita bukan ingin mendatangkan rahmatnya Allah dalam bacaan Al-Quran, tapi kita ingin membagi-bagikan rahmatnya Allah. Maka pengurus ini adalah pelayan yang melayani para hufadzul Quran dan diadakan setiap bulan. Kenapa? Karena biar anak-anak yang menghafalkan Al-Quran semakin kokoh hafalannya. Gerioni jenengan menawi minta ke beliau, tolong saya buatkan titik. Nanti teman-teman tahfidz yang membaca Al-Quran sampai sodorkan kertas arwah dari sesepuh sampean. Ini tolong dibacakan Fatihah. Saya punya hajat ini. Saya punya niat untuk tahun ini akan mengawinkan putra-putra kami. Mintakan lewat Al-Quran. Karena katanya Rasulullah, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran ibarat kuburan. Iqra'u buyutakumul Quran. Fa innal buyut alladzi lam yuqra'il Quran kal kubur. Kuburan itu sempit, selain juga sempit gelap. Mungkin apa buatan? Sempit dan gelap itu gambarannya yang rumah tidak ada Qurannya sama sekali. Maka walaupun rumahnya besar, mewah, bagus, mentereng, tapi kalau di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, ibarat kuburan sempit dan gelap, alias banyak masalahnya. Rumah itu adalah miniatur kecil, miniatur besarnya keluarga, lebih besarnya lagi desa, lebih besarnya lagi kabupaten, lebih besarnya lagi adalah negara. Maka negara yang tidak ada Al-Quran, tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada ulama Quran, tidak ada orang yang menghafalkan Quran di desanya, maka di desa itu ibarat gelap, sempit, tidak ada cahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman tahfidz ini dibagi di berbagai titik. Ada di rumah sana, ada di kantor desa, ada di masjid, ada di mana saja, yang penting satu, jangan ditempati bacaan Al-Quran. Di lapangan boleh, di pasar boleh, asalkan satu jangan ditempati bacaan Al-Quran. Apa itu? Toilet. Wonten lah tiang mriki nek teng jedhen iku maca Quran boten wonten nek nyanyi kathah. Biasa untuk calon-calon penyanyi yang nggak jadi, nggak masuk ke ajang idol, itu biasanya nyanyinya di kamar mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Di mana saja boleh Al-Quran ini dibaca. Untuk memegang Al-Quran harus berwudu. Untuk membaca Al-Quran dan
dan nifas. Makanya teman-teman tahfidz Al-Quran yang ketika masuk bulan alias mens itu kalau bisa teman-teman tahfidz yang putri ini kalau bisa, kalau ingin melancarkan Al-Quran pakai yang banyak terjemahannya. Pakai yang banyak terjemahannya. Saya termasuk orang yang membolehkan teman-teman putri yang ketika haid dan nifas memegang Al-Quran Al-Qurannya dengan terjemahannya lebih banyak terjemahannya. Asalnya tidak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh, memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Kalau sudah tidak suci berarti tidak boleh. Kalau suci berarti boleh. Jadi kalau sudah tidak ada haid dan nifas boleh memegang Al-Quran, malah harus dan dianjurkan. Tapi ketika haid, nifas, ngentur, tidak punya wudu, tidak diperbolehkan memegang Al-Quran. Solusinya bagaimana bagi teman-teman yang hafid, yang sedang menghafalkan Al-Quran, sampean harus punya 2 Quran yang banyak terjemahannya. Jadi untuk melancarkan Al-Quran ada qauli Imam Malik, menurut pendapatnya Imam Malik boleh. Kalau selain Imam Malik nggak boleh. Imam Syafi'i nggak boleh. Imam Hanafi, Imam Hambali nggak boleh. Kalau Imam